Film ini diawali dengan diperlihatkannya upaya pelarian Dr. Gordon beberapa saat setelah lolos dari permainan Kopet John. Dengan ceker yang buntung, Dr. Gordon berusaha menghentikan pendarahan. Singkat cerita, beberapa bulan setelah insiden tersebut, scene beralih ke sebuah kota metropolitan, di mana kali ini para warga dikagetkan dengan pemandangan dua pria yang tersekap dalam alat kopet yang dipajang di etalase toko Ojon's Wear. Oh dear! Brad! Di tengah kepanikan, Brad, Ryan, dan Dina dihampiri boneka Kopet bersepeda family. Hingga sesaat kemudian, si Kopet yang mengetahui Brad dan Ryan terjebak cinta segitiga mengajak mereka memainkan sebuah permainan. Di mana dalam permainan kali ini, si Kopet berusaha menghukum Dina yang mendua alias tidak puas dengan hanya satu cacing berotot. Si Kopet pun meminta Brad dan Ryan untuk bersaing dan membuktikan siapa yang layak menjadi pacar sejati Dina, sekaligus menjadi contoh pada masyarakat jika selingkuh adalah perbuatan keji. Dan mereka hanya memiliki waktu 1 menit sebelum Dina digelitiki gergaji granit. Melihat Ryan terpojok, Dina berkata jika ia sangat mencintai Brad dan memintanya untuk segera menghabisi Ryan. Dasar ular sawah. Kini Dina malah mendukung Ryan dan berkata jika ia akan ngaduk sehari 10 kali jika Ryan berhasil menghabisi Brad. Mendengar buaya betina bersabda, Ryan mengajak Brad untuk bekerja sama dan jangan mau digoblok-goblokin. Terlebih Bondon seperti Dina tidak layak mendapat pengorbanan dari mereka berdua. Puas sekali, Dina si tukang selingkuh akhirnya modar, digelitiki gergaji granit KW2. Kemudian scene beralih pada sesaat sebelum permainan Kopet Mark berakhir. Game over. Seperti yang kita tahu, Mark sampai mengalami sariawan ekstrim setelah memaksakan diri terbebas dari alat kopet. Untung saja Mark yang sempoyongan tidak menyadari keberadaan Jill. Terlihat Jill pun bisa bernapas lega setelah Mark pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, setibanya di sarang kopet, sambil menghadap cermin, Mark terlihat menjahit mulutnya agar tidak seperti Kuchisake Onna si hantu Jepang. Sementara itu, Jill yang ketakutan langsung mendatangi polsek untuk meminta perlindungan hukum pada Opsir Gibson. Terlebih saat ini Jill merasa jika nyawanya dalam bahaya. Hingga akhirnya, Jill mengungkapkan identitas Mark Hoffman yang merupakan kaki tangan psikopat Jigsaw. Saat Gibson tercengang, Jill berkata jika ia akan memberikan sebuah bukti keterlibatan Mark pada permainan kopet Jigsaw. Mendengar hal itu, Gibson langsung menyanggupi perlindungan hukum untuk Jill. Kemudian scene beralih ke sebuah acara bacot show. Dalam acara tersebut, seorang pengarang buku bernama Bobby tengah mempromosikan DVD pengalaman hidupnya yang mengaku pernah selamat dari permainan Jigsaw. Dengan penuh penghayatan, Bobby menceritakan kisah hidupnya yang diambang kematian. Mendengar cerita itu, semua orang terperangah. And we're out, folks.
Setelah acara berakhir, manajer dan pengacara Bobby yang sangat bohai bernama Nina dan Susan memberi arahan pada Bobby yang kurang mendramatisir ceritanya. Rupanya semua yang Bobby akui itu adalah kebohongan dan gimik belaka untuk meningkatkan popularitas. Lantas di tengah tekanan Nina dan Susan, istri Bobby yang bernama Joyce berusaha menenangkan suaminya. Hingga sesaat kemudian, rekan Bobby yang bernama Kel memberitahu jika besok Bobby diundang untuk menghadiri acara perkumpulan para survivor psikopat Jigsaw. Singkat waktu, malam pun poek. Kali ini Jill yang baru keluar dari polsek langsung panik saat melihat sepeda family terparkir begitu saja. Sontak Jill yang bersetelan daster gabrut pun panik saat dirinya tersekap di tengah rel Tamiya Kopet yang dipersiapkan Mark. Rupanya apa yang Jill alami hanyalah sebuah mimpi buruk akibat rasa takutnya kepada Mark. Kemudian scene beralih pada seorang pria tatoan yang mirip vokalis Linkin Park bernama Ivan dengan kondisi tubuhnya yang dilem Korea di atas jok mobil. Dalam rekaman tersebut, psikopat mengajak Ivan dan circle-nya yang selalu racing pada orang-orang poek diminta untuk mengikuti permainan. Dalam permainan kali ini, Ivan hanya memiliki waktu 30 detik untuk menarik tuas di hadapannya guna mematikan mobil yang akan menjadi akhir dari circle-nya. Lantas psikopat berkata meski manusia memiliki kulit beragam, namun warna daging dan tulang mereka sama semua, terkecuali budug, eksim, kurap, dan kutu air. Malang sekali. Meski telah berusaha semaksimal mungkin dengan teriakan khas Linkin Park, circle event yang racing pun punah dalam permainan Jigsaw. Things will get better. Everything I do. Di keesokan harinya dengan ekspresi wajah manyun, si Senja yang kini nge-cosplay sebagai Akagami no Seng seumur hidup terlihat bete saat menghadiri acara perkumpulan dari para survivor psikopat Jigsaw. Hingga sesaat kemudian, si Senja yang tak bisa mengambil pelajaran setelah lolos dari permainan kopet mengungkapkan unek-uneknya jika permainan kopet yang ia jalani hanya membuatnya tak bisa cebok. Lantas dengan bacotan bak leader MLM, Bobby yang menunjukkan bekas luka dari game kopetnya berkata jika mereka harusnya mengambil pelajaran agar bisa menghargai arti kehidupan. Hingga setelah para peserta terhanyut dalam motivasi, Bobby yang berusaha mendramatisir keadaan langsung memanggil Joyce. Namun seketika drama yang Bobby lakukan terhenti saat mendengar tepuk tangan Dr. Gordon yang kita tahu pernah selamat dari game kopet di WC Buluk, di mana Gordon merasa kedatangan para survivor dimanfaatkan Bobby untuk keperluan promosi saja. Seusai acara, Bobby yang sampai di parkiran pun heran saat menyadari Joyce tidak ada di mobil. Sementara di sisi lain, tim kepolisian terlihat melakukan penyidikan di tempat permainan kopet event dan circle-nya. Di tempat tersebut, Gibson bersama Roger juga ikut dalam penyidikan yang diduga kuat merupakan bekas permainan Jigsaw. Tattoos, piercings. Hoffman was expecting you. Sontak Gibson pun heran dengan pesan yang psikopat tujukan untuk dirinya. Kemudian Gibson meminta Roger untuk mencari petunjuk dari alat kopet yang tergeletak. Sementara di arena permainan, Bobby yang siuman langsung panik dan terkurung dalam sangkar besi.
Hello, Bobby. Saat video diputar, psikopat yang tak terima dengan kebohongan Bobby memintanya untuk mengikuti permainan yang sebenarnya. Rupanya kesaksian Bobby yang mengaku pernah lolos dari permainan Jigsaw hanyalah gimmick untuk mendongkrak popularitas penjualan buku dan DVD-nya saja. Dan sebelum permainan dimulai, Bobby pun panik saat melihat istrinya juga ikut dalam permainan. Dan kali ini, Bobby hanya memiliki waktu 1 jam untuk melewati beberapa tahapan game agar bisa menyelamatkan Joyce. Dengan teknik Tarzan X yang pernah ia tonton, Bobby berhasil lolos dari tahap pertama. Sementara di tempat persembunyian, Gibson meminta Jill untuk tenang karena ia merasa tempat ini sangat aman dan Mark tak akan menemukan keberadaannya. Hingga sesaat kemudian, Gibson dihampiri petugas cantik bernama Julia yang menemukan kaset DVD untuk Jill dari seseorang. Dalam rekaman itu, Mark yang dendam mengancam Gibson untuk menyerahkan Jill. Kalau tidak, Mark memastikan akan banyak korban berjatuhan. Mendengar hal itu, Gibson yang merasa Mark sudah mengetahui persembunyian Jill meminta Julia untuk memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Melihat Nina manajernya yang bohai tersekap di alat kopet, Bobby yang panik terlihat berusaha membebaskan Nina. Dalam rekaman tersebut, psikopat berusaha mengadili Nina yang ikut membantu menyebarkan kebohongan Bobby. Di mana dalam permainan kali ini, Bobby hanya memiliki waktu 1 menit untuk mengambil kunci yang diikat di kail urak belut di perut Nina. Dan selama permainan, Bobby harus berusaha membungkam Nina karena teriakan akan memicu sensor bergerak. Cukup mubazir meski Bobby berhasil mendapat kunci, namun si bohai Nina harus modar juga. Tapi di saat itu pula kegagalan Bobby membuat rantai pengekang di leher Joyce semakin pendek. Kembali pada Bobby, tiba-tiba ia pun merasa heran saat menemukan buku karyanya yang tergeletak di tempat tersebut. Hingga setelah melihat buku tersebut, Bobby pun teringat dengan pertemuannya dengan psikopat John, di mana ketika itu Bobby yang tak mengetahui identitas John sebagai Jigsaw dengan bangga memberikan tanda tangan pada buku yang John beli. Hingga setelah Bobby selesai menandatangani bukunya, John mengungkapkan jika Bobby akan menanggung konsekuensi dari kebohongannya. Nice picture. Kembali ke masa sekarang, Bobby terlihat mengikuti garis merah. Dan kali ini Susan si pengacara akan mendapat hukuman dari tindakannya yang ikut mendukung kebohongan Bobby. Dalam permainan ini, psikopat memberi waktu 1 menit dan meminta Bobby untuk menahan alat fitness kopet selama 30 detik agar bisa menghentikan pergerakan 3 pipa karatan yang akan mengecup pengacaranya ini.
Sayang sekali meski telah berusaha mengangkat alat fitness sampai hampir cepirit, Bobby pun terlihat syok setelah gagal menyelamatkan Susan. Dan tentu saja, kegagalan Bobby membuat rantai Joyce semakin pendek. Sementara di kantor polisi, Gibson dan yang lain kembali mendapat video tantangan dari Mark yang dirasa akan mengganggu penegakan hukum yang ia lakukan. Mendengar hal itu, Gibson yang merasa diremehkan mengajak Roger untuk beraksi. Di saat itu pula, Bobby yang melanjutkan permainan terlihat memasuki sebuah ruangan. Melihat Kel dengan mata tertutup di ujung ruangan, Bobby yang tak ingin Kel terjatuh memintanya untuk tenang. Dan saat recorder diputar, psikopat mengungkapkan jika Kel harus menjalani hukuman atas dukungan pada kebohongan Bobby. Dan kali ini, Bobby harus mengarahkan Kel sampai ke tengah ruangan untuk mendapat kunci. Lantas saat permainan dimulai, Bobby langsung merayap dan memberi arahan pada temannya ini. What's that? Okay, what the fuck battle? You got it. Now you're gonna feel you're okay. Saat kunci didapat, Bobby meminta Kel untuk menangkap kunci karena sudah tak ada waktu lagi. Setelah sohibnya tewas, Bobby yang panik bergegas melanjutkan permainannya. Selang beberapa saat, Bobby tiba di sebuah ruangan operasi gigi. Hey, Bobby, I'm here! Yes, baby. There's gotta be a tape. Setelah memberi sedikit kesempatan untuk berbicara dengan Joyce, psikopat meminta Bobby untuk mencabut 2 gigi gerahamnya untuk menemukan kode pintu. Meski terdengar menyakitkan, namun Bobby berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan istrinya. Meski harus merasakan nyut-nyut ekstrim, namun akhirnya Bobby bisa segera menuju lokasi Joyce. Bersamaan dengan hal itu, Gibson mengajak beberapa petugas mengecek tulisan di WC TKP yang sempat mereka temukan. Hoffman! Dirasa Mark sudah menggoceknya, sontak membuat Gibson panik dan langsung menghubungi Julia untuk menarik pasukan kembali ke kantor. Lalu tiba-tiba Gibson, are you still there? malang sekali, Gibson si detektif muda harus meregang nyawa disemprot senapan mesin. Sementara itu di kantor polisi, setelah menyerang 2 petugas bak psikopat Michael, Mark bergegas mencari keberadaan Jill. Kembali pada Bobby, saat waktu semakin mepet, Bobby bergegas menyelamatkan Joyce. Saat video diputar, psikopat mengungkapkan jika di permainan kali ini Bobby harus menjalani permainan yang selalu ia gembar-gemborkan ke media, di mana Bobby harus menancapkan pengait besi dan menyambungkan colokan listrik yang tergantung guna mengakhiri permainan. Di tengah penyesalan, Bobby mengungkapkan pada Joyce jika permainan kopet yang selalu ia ceritakan hanyalah gimmick untuk meraih popularitas. Terlebih ia tak menduga jika Joyce harus ikut terlibat dalam kesalahannya.
Setelah memasang pengait di kedua teteknya, Bobby si Kang Pansos langsung menggeret rantai agar bisa meraih colokan sambil menahan rasa ngilu bercampur perih. Meski telah mengerahkan kemampuan ototnya, Bobby pun gagal menyelesaikan permainan kopetnya. Dan saat waktu berakhir, hal mengerikan pun harus Joyce alami. Malang sekali akibat gimik pansos yang Bobby lakukan, Joyce pun tewas mengering di ovenan berbentuk bagong. Sungguh mubazir, si cantik Julia pun tewas dikeretak abal-abal. Melihat penjagaan ketat pada Jill, Mark langsung menggunakan mayat Julia untuk memancing petugas keluar. Sontak Jill pun syok parah saat keamanan berlapis mampu ditembus dengan mudah. Lantas setelah menyekap Jill, Mark yang berusaha menuntut balas langsung memasang alat kopet jadul agar Jill tak bisa meloloskan diri. Game over. Sungguh mubazir, Jill si janda super pun tewas setelah dipaksa calawak ekstrim. Setelah memastikan Jill mokad, Mark bergegas meninggalkan tempat tersebut dan langsung pergi ke markasnya guna melenyapkan barang bukti. Sontak Mark pun kaget saat melihat Dr. Gordon dan komplotannya. Rupanya amplop wasiat tebal yang Jill kirimkan ditunjukkan pada Gordon yang berisi video wasiat John, di mana Gordon harus mengawasi Jill yang akan melakukan pengetesan pada Mark. Dan jika terjadi sesuatu pada Jill, John meminta Gordon untuk menghabisinya tanpa ampun. Rupanya ketika itu, Gordon yang lolos dari pengujian mendapat pengobatan dan diberi kaki palsu oleh John. Tak cuma itu, Gordon menjalankan game kopet sesuai dengan aturan yang John ajarkan. Would not have been possible. Rupanya kaki tangan yang sesungguhnya dan benar-benar mengikuti aturan adalah Dr. Gordon, di mana ia sudah teruji secara klinis dan patut melanjutkan legasi John Kramer. For that, no places. Dan kini, sebagai hukuman ketidaklayakan Mark, Gordon pun memasukkan Mark si murid brutal psikopat John ke dalam WC buluk bersejarah tempat dirinya menjalani pengujian. Namun kali ini Gordon tidak memberikan kesempatan untuk lolos. What do you think you're doing?
Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Mark yang digadang-gadangkan akan menjadi penerus John Kramer ternyata salah, karena emosinya yang tidak stabil kembali membuatnya keluar dari aturan. Namun hebatnya John sudah mengantisipasi hal itu dengan menjadikan Dr. Gordon yang sudah teruji untuk menjadi penggantinya di belakang layar. Dan saat Mark sudah kelewatan, bahkan sampai menghabisi Jill di atas dendam, Dr. Gordon yang sudah diberi wasiat akhirnya turun tangan dan menghukum Mark di WC bulu tempatnya diuji. Namun bedanya tidak ada kesempatan untuk Mark bisa lolos. Stay tune terus di channel Sekayang, karena dalam beberapa hari ke depan Sekayang akan mengupload babak terakhir dari kisah Saw Universe. IMDb untuk film ini adalah 5,5 dan menurut Sekayang cocoklah diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Saw 3 di The Final Chapter 2010. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.